Kelelawar merupakan mamalia unik yang termasuk dalam ordo Chiroptera yang berarti sayap tangan dan merupakan satu-satunya mamalia yang mampu terbang sejati dan terdiri dari lebih 1.300 spesies. Kelelawar tersebar di seluruh dunia dari ukuran terkecil yaitu kelelawar lebah hingga kelelawar buah dengan rentang sayap mencapai 1,5 meter. Meskipun sering disalahartikan, kelelawar bukan burung. Mereka memiliki bulu, melahirkan anak dan menyusui, namun memiliki membran elastis yang membentang di antara jari-jari tangan yang memanjang sebagai sayap. Kelelawar aktif pada malam hari. Mereka memiliki kemampuan ekolokasi atau sonar alami untuk bernavigasi dan berburu dalam kegelapan total dengan mengeluarkan suara ultrasonik dan mendengarkan gema pantulannya. Mereka bertengger di gua, pepohonan, bangunan tua, dan tambang. Kelelawar sering disalahpahami, padahal mereka adalah komponen kunci dalam ekosistem. Kelelawar pemakan serangga atau Microchiroptera mampu memakan serangga hingga 50% atau lebih dari berat tubuh mereka setiap malam, membantu petani mengurangi penggunaan pestisida. Kelelawar pemakan buah Megachiroptera berperan penting dalam penyerbukan tanaman seperti durian dan penyebaran biji di hutan, membantu memulihkan ekosistem hutan yang rusak. Kotoran kelelawar adalah pupuk yang kaya nutrisi. Beberapa spesies kelelawar dapat hidup hingga 40 tahun, dan kelelawar dapat terbang dengan kecepatan mencapai 160 km per jam. Dalam budaya Tiongkok, kelelawar dianggap sebagai simbol keberuntungan karena homofon antara kata kelelawar dan keberuntungan, yang berarti dalam bahasa Cina-nya adalah Fu. Kelelawar menghadapi ancaman dari hilangnya habitat, perburuan, dan penggunaan pestisida. Padahal peran mereka lebih banyak memberikan manfaat dibandingkan dengan kerugian, terutama dalam menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan ekosistem. Kelelawar adalah salah satu contoh paling ikonik dari hewan noktural, yaitu makhluk hidup yang beristirahat di siang hari dan menjadi sangat aktif setelah matahari terbenam. Ada beberapa alasan strategis mengapa mereka beraktivitas di kegelapan. Malam hari memberikan perlindungan dari pemangsa siang hari seperti elang atau alap-alap. Dan dengan berburu di malam hari, mereka menghindari persaingan makanan dengan burung-burung pemakan serangga atau buah yang aktif di siang hari. Banyak jenis serangga seperti ngengat justru lebih aktif keluar saat malam tiba. Karena harus beraktivitas dalam gelap, sebagian besar spesies kelelawar menggunakan teknologi sonar alami yang disebut dengan ekolokasi. Mereka mengeluarkan suara ultrasonik frekuensi tinggi yang memantul ketika mengenai benda di sekitarnya. Gema pantulan ini kemudian didengar kembali untuk membantu mereka melihat bentuk, ukuran, dan jarak mangsa tanpa perlu cahaya matahari. Saat matahari terbit, kelelawar akan kembali ke tempat persembunyian yang gelap dan tenang seperti gua, bangunan tua, atau pepohonan rindang untuk tidur dengan posisi menggantung terbalik. Menariknya, meskipun nokturnal, beberapa spesies kelelawar tetap memiliki penglihatan yang cukup tajam untuk membantu mereka dalam kondisi tertentu. Kelelawar sebenarnya memiliki variasi makanan yang sangat luas, tergantung pada spesies secara garis besar. Pakan mereka terbagi ke dalam beberapa kategori. Ada yang memakan serangga. Mayoritas kelelawar di dunia, yaitu sekitar 70% adalah pemakan serangga. Mereka berperan sebagai insektisida alami yang sangat efektif. Nyamuk, ngengat, kumbang, lalat, dan jangkrik menjadi makanan favorit mereka. Satu ekor kelelawar coklat kecil dapat memakan hingga 500 serangga seukuran nyamuk hanya dalam waktu 1 jam.
Ada juga kelelawar yang memakan buah-buahan. Mereka sangat menyukai buah-buahan yang sudah masak seperti mangga, pepaya, pisang, jambu, kurma, dan buah ara. Peran mereka membantu penyebaran biji tanaman di hutan. Beberapa spesies memiliki lidah dan moncong yang panjang untuk menjangkau bagian dalam bunga. Mereka adalah kelelawar pemangsa bunga. Cairan manis sekitar nektar dan serbuk sari dari bunga pohon tropis seperti durian dan kaktus menjadi makanan favorit mereka. Peran mereka bertindak sebagai penyerbuk utama bagi tanaman komoditas penting. Ada juga pemakan daging dan hewan kecil. Mereka tergolong sebagai kelelawar karnivora. Spesies tertentu berburu hewan dan vertebrata kecil untuk mencukupi kebutuhan proteinnya. Mangsa mereka adalah ikan ditangkap dengan cakar besar, katak, kadal, burung kecil, tikus, bahkan spesies kelelawar lainnya. Ada juga kelelawar yang menyukai darah yang sering disebut sebagai vampir. Hanya ada 3 spesies kelelawar di dunia yang memakan darah, dan mereka hanya ditemukan di Amerika Latin. Mereka memangsa darah burung dan mamalia besar seperti sapi atau kuda. Dan cara makan mereka tidak menghisap, melainkan membuat sayatan kecil dan menjilat darah yang keluar. Kelelawar vampir adalah kelompok mamalia unik yang hanya terdiri dari 3 spesies, yaitu kelelawar vampir biasa, kelelawar vampir berkaki berbulu, dan kelelawar vampir bersayap putih. Berbeda dengan mitos horor, mereka adalah hewan kecil yang sangat sosial dan memiliki adaptasi luar biasa. Mereka adalah satu-satunya mamalia yang hanya memakan darah. Mereka tidak menghisap darah. Mereka menjelati darah yang keluar dengan lidahnya. Spesies ini hanya ditemukan di wilayah tropis dan subtropis Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Mereka tidak ditemukan secara alami di Indonesia atau wilayah Asia lainnya. Kelelawar vampir adalah satu-satunya kelelawar yang bisa berjalan dan berlari cepat di atas tanah menggunakan sayap depan mereka sebagai tumpuan kaki yang memudahkan mereka mendekati mangsa secara diam-diam. Mereka memiliki sifat altruistik atau peduli sesama. Jika ada anggota koloni yang gagal mendapatkan makanan, anggota lain akan memuntahkan darah untuk dibagikan agar temannya tidak mati kelaparan. Air liur mereka mengandung zat antikoagulan atau pengencer darah yang disebut dengan drakulin yang menjaga agar darah mangsa tidak membeku saat mereka makan. Apakah kelelawar ini berbahaya bagi manusia? Meskipun jarang menyerang manusia dan lebih memilih ternak seperti sapi atau kuda, gigitan mereka tetap berbahaya karena dapat menularkan penyakit rabies. Kelelawar tidur menggantung terbalik karena alasan adaptasi fisik dan kelangsungan hidup yang sangat spesifik. Tidak seperti burung, kelelawar tidak bisa melompat dari tanah untuk terbang karena sayap mereka tidak menghasilkan daya angkat yang cukup dari posisi diam. Dengan menggantung, mereka cukup menjatuhkan diri untuk mendapatkan momentum dan langsung terbang. Struktur kaki kelelawar dirancang khusus agar cakar mereka terkunci secara otomatis saat berat badan mereka menarik tendon ke bawah. Hal ini memungkinkan mereka tidur tanpa mengeluarkan energi otot sedikit pun untuk tetap bergantung. Dan berada di tempat tinggi seperti langit-langit gua atau dahan pohon, membuat mereka sulit dijangkau oleh predator darat saat sedang tidur di siang hari. Tulang kaki belakang kelelawar sangat ringan dan tipis agar tubuh mereka tetap ringan saat terbang. Namun konsekuensinya kaki tersebut terlalu lemah untuk menopang berat badan dalam posisi berdiri tegak. Kelelawar bahkan tetap bisa menggantung meskipun mereka telah mati
karena mekanisme penguncian cakar yang sangat kuat. Cara kelelawar mendarat dan langsung terbalik menjadi posisi menggantung adalah salah satu manuver aerobatik paling rumit di dunia hewan. Mereka melakukannya dalam hitungan milidetik dengan teknik yang disebut dengan pendaratan jungkir balik. Saat mendekati lakit-lakit gua atau dahan, kelelawar terbang secara horizontal. Mereka sudah sangat dekat. Mereka berhenti mengepakkan sayap dan menggunakan momentum untuk meluncur ke atas. Tepat sebelum menyentuh permukaan, kelelawar melakukan gerakan yang sangat cepat. Mereka melakukan jungkir balik di udara. Dan beberapa spesies melakukan putaran 180 derajat seperti gerakan barrel roll, sehingga kaki mereka yang tadinya di bawah menjadi berada di atas menghadap langit-langit. Spesies lain melakukan manuver head over heels, kepala ke bawah, kaki ke atas dengan menarik sayap mereka mendekat ke tubuh untuk mempercepat putaran. Penelitian menunjukkan bahwa kelelawar memanfaatkan berat sayapnya yang berat untuk menciptakan gaya putar. Dengan melipat dan membentangkan sayap pada saat yang tepat, mereka bisa membalikkan tubuh tanpa perlu dorongan udara yang besar. Cakar mereka yang tajam akan langsung mencengkeram, dan tendor pengunci di kaki mereka akan bekerja secara otomatis. Berat tubuh mereka sendiri yang menarik tendon tersebut, sehingga cakar menutup rapat tanpa perlu tenaga otot sama sekali. Proses pendaratan kelelawar begitu cepat, sehingga mata manusia sulit menangkapnya tanpa bantuan kamera slow motion. Kelelawar harus sangat presisi. Jika terlalu cepat, mereka bisa menabrak langit-langit. Jika terlalu lambat, mereka akan jatuh sebelum sempat mencengkeram. Kelelawar memberikan manfaat luar biasa bagi lingkungan dan manusia, meskipun seringkali tidak terlihat secara langsung. Kelelawar pemakan serangga bertindak sebagai pestisida alami yang sangat efektif. Mereka memangsa jutaan serangga setiap malam, termasuk nyamuk dan hama tanaman seperti ngengat atau kumbang. Satu ekor kelelawar dapat memakan serangga sebanyak 50% atau lebih dari berat tubuhnya dalam semalam, yang membantu petani menghemat biaya pembelian pestisida. Banyak tanaman bergantung sepenuhnya pada kelelawar untuk proses penyerbukannya yang disebut dengan kiropterogami. Kelelawar membantu penyerbukan lebih dari 500 jenis tumbuhan, termasuk tanaman bernilai ekonomi tinggi seperti durian, petai, aren, dan pisang. Karena mampu terbang jauh, kelelawar dapat menyebarkan serbuk sari ke wilayah geografis yang lebih luas dibandingkan dengan lebah. Kelelawar pemakan buah berperan vital dalam regenerasi hutan melalui proses yang disebut dengan kiropterogami. Mereka memakan buah dan membuang bijinya jauh dari pohon induk melalui kotoran mereka saat terbang. Ini membantu tumbuhnya kehidupan baru di area hutan yang rusak. Persentase penyebaran biji oleh kelelawar di hutan tropis seringkali lebih tinggi dan lebih luas daripada burung. Kotoran kelelawar yang dikenal sebagai guano adalah salah satu pupuk organik terbaik di dunia. Guano mengandung unsur hara tinggi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang sangat baik untuk pertumbuhan akar, batang, dan kematangan buah. Penggunaan guano dapat merevitalisasi struktur tanah dan meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit. Air liur kelelawar vampir mengandung zat antikoagulan yang diteliti untuk membantu pengobatan penyakit stroke. Di beberapa daerah di Indonesia, daging kelelawar dikonsumsi karena dipercaya memiliki khasiat tertentu, meskipun para ahli kesehatan mengingatkan adanya risiko penularan virus.